Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Materi yang pertama adalah Sistem Telekomunikasi, Sistem Telekomunikasi, Fungsi Sistem Telekomunikasi, Media Telekomunikasi. Materi yang kedua, Internet, Intranet, Extranet. Materi yang ketiga, karakteristik sistem informasi fungsional, sistem informasi manajemen, sistem pemrosesan transaksi, sistem penjualan dan pemasaran, customer relationship management. Materi yang keempat, pengertian e-commerce, jenis e-commerce, keuntungan e-commerce, batasan dan kegagalan e-commerce, aplikasi bisnis, penelitian pasar, periklanan, dan layanan terhadap pelanggan. Materi yang kelima, pengertian supply chain management, jenis-jenis supply chain management, dan pemasaran supply chain management. Materi yang keenam, artificial intelligence, expert system, sistem intelijensi. Materi yang ketujuh, pengertian dari hak dan kekayaan intelektual, dan sejarah perkembangan haki dan manfaat haki. Marilah kita akan masuk ke telekomunikasi. Apa sih itu telekomunikasi? Telekomunikasi adalah suatu sistem untuk mengirim suatu informasi baik bentuk gambar, video, atau suara ke jarak jauh. Dua sisi telekomunikasi ini mengacu pada kemampuan sistem untuk memungkinkan komunikasi dua arah antara pengiriman dan penerimaan informasi. Fungsi sistem telekomunikasi ini mengacu semua operasi dan proses yang diperlukan untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik yang lain. Fungsi-fungsi ini mencakup proses sinyal, pengkodean, modulasi, dan demodulasi. Media telekomunikasi adalah merujuk pada saluran fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Sedangkan internet adalah sebuah jaringan privat menggunakan protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Kalau extranet biasanya menghubungkan internet perusahaan induk ke internet pelanggan perusahaan. Kita masuk ke materi yang ketiga. Beberapa jenis sistem yang umum digunakan dalam berbagai organisasi. Yang pertama, sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional merupakan sistem yang mengelola informasi untuk fungsi-fungsi spesifik dalam organisasi seperti sistem keuangan, sistem sumber daya manusia, atau sistem logistik. Sistem pemrosesan transaksi adalah bertanggung jawab atau pemrosesan transaksi harian seperti penjualan, pembelian, atau penggajian karyawan. Sistem jual dan pemasaran fokus pada pengelolaan dan pencegahan aktivitas penjualan serta strategi pemasaran perusahaan. Customer relationship berfokus pada manajemen hubungan dengan pelanggan termasuk interaksi layanan pelangganan,
dan analisis data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. E-commerce adalah aktivitas perdagangan atau transaksi bisnis yang dilakukan secara teknologi melalui internet. Jenis-jenis e-commerce yang pertama business to business, yang kedua business to business, yang ketiga customer to customer, yang keempat customer to business. Keuntungan e-commerce yang pertama akses global, yang kedua biaya operasional lebih rendah, yang ketiga kemudahan transaksi, yang keempat analisis data. Batasan kegagalan e-commerce yang pertama ketergantungan pada infrastruktur teknologi, yang kedua persaingan yang ketat, yang ketiga keterbatasan dalam pengalaman belanja, yang keempat keamanan dan privasi. Aplikasi bisnis customer adalah penelitian pasar, perikanan layanan terhadap pelanggan. Masuk ke materi yang kelima, supply chain management adalah koordinasi yang terintegrasi dari sebuah proses yang terlibat dalam menghasilkan, memasok, dan mendistribusi produk atau layanan kepada pelanggan akhir. Tujuan utama adalah untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan sambil mengurangi biaya dan meningkatkan efisien. Jenis-jenis supply chain management. Yang pertama, supply chain management global, yang kedua supply chain management vertikal, yang ketiga supply chain management horizontal, yang keempat supply chain management terbalik. Pemasaran supply chain management. Pemasaran supply chain management mengacu pada strategi untuk mengelola proses pemasaran dan aktivitas promosi dengan mengintegrasikan supply chain ke dalamnya. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai dan kepuasan pelanggan melalui pendekatan yang koordinasi dari Pacific supply chain. Ini mencangkup kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, kolaborasi dengan pemasok. Masuk ke materi yang keenam, artificial intelligence adalah kecerdasan buatan, akal imitasi atau ikal-imakan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. AI juga didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Expert system. Sistem pakar adalah sistem informasi yang berisi pengetahuan seorang pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Pengetahuan seorang pakar yang dimiliki oleh sistem pakar digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan. Sistem inteligensi Android system. Inteligensi uses sistem version to profit smart prediction. Kita masuk ke materi pengertian dari hak kekayaan intelektual. Didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman. Sejarah perkembangan HKI. Sejarah histori peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai pelindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya pemerintahan Belanda mengundang Undang-Undang Merek 1085, Undang-Undang Paten 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta 1912. Manfaat haki. Fungsi utama hak kekayaan intelektual adalah untuk melindungi dan merangsang perkembangan dan distribusi produk baru dan penyediaan layanan baru berdasarkan penciptaan dan eksploitasi pengumuman merek dagang, desain, konten kreatif, dan aset tidak berwujud lainnya. Sekian penjelasan materi dari saya terkait dari mata kuliah Teknologi Informasi. Jika ada yang salah
Saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.